Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Imania Ramadan dari kelas TIA tahun angkatan 2018, NIM 2018 08 181. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam pembuatan game yang berjudul Lost Ancient in Ruins. Mata kuliah pemrograman game, dosen Vario Andriat Krisdiawan, Skom Mkom. Selanjutnya kita ke storyboard. Yang pertama di storyboard itu ada judul game Lost in Ancient Ruins 2 dimensi. Untuk story-nya, Lost in Ancient Ruins ini berceritakan tentang seorang bernama Arkari yang hidup di kota modern. Tiba-tiba dia terjatuh ke dalam dunia saat menelusuri kota yang sangat sepi. Pada saat setelah terjatuh di dunia zaman dulu, dia melihat objek cahaya dan ada sebuah senjata di sana. Setelah mengambil senjata, dia melanjutkan perjalanannya. Ternyata di dalam dunia tersebut ada monster-monster dan bos monster yang bisa dikatakan bandit gitu. Dia harus mengalahkan bandit setiap tempatnya, jadi setiap levelnya agar bisa kembali ke dunia aslinya. Nah, di storyboard scene 1 menelusuri kota yang sepi. Nah, di sini lokasinya di kota. Aksinya player menelusuri kota yang sangat sepi, mencari tahu kemana semua orang pergi. Di sini pemain diperkenalkan cara menggerakkan karakter di dalam game, bergerak ke kiri dan ke kanan serta meloncat 1 jam. Masih scene yang pertama terjatuh. Jadi lokasinya di sini gua. Ketika pemain menggerakkan karakter ke tempat tertentu, maka jalan raya akan bergerak dan hancur. Lalu pemain akan jatuh ke dalam bumi, dan setelah lama terjatuh, karakter tiba-tiba mendarat di hutan yang lebat. Ini hutannya. Pemain yang juga melihat objek cahaya yang di dalamnya ada sebuah senjata yang bisa digunakan di scene selanjutnya, jadi di level selanjutnya. Pemain juga harus menggerakkan karakter ke arah objek cahaya tersebut agar bisa melanjutkan permainan. Lalu di scene 2 menelusuri hutan. Nah, ini di hutan lebat yang berkabut ini. Pemain menelusuri hutan lalu melihat bandit membawa senjata. Pemain juga diberitahu cara bertarung dengan bandit dan mengalahkannya. Jika karakter mati, maka akan keluar menu aksi. Jadi bukan menu aksi ya, main menu ya. Bisa memilih trigen, main menu. Terus kalau di sini juga ada pause di game. Jadi kita kalau bermain bisa nge-pause gamenya. Terus menunya ada resume, main menu, trigen, quit dengan menekan tombol escape. Pemain harus mengalahkan semua bandit sampai menemukan objek cahaya seperti di awal game. Nah, yang ini cahaya seperti ini. Jadi pemain harus menemukan cahaya seperti itu untuk melanjutkan step berikutnya atau level berikutnya. Scene ketiga, melawan bos bandit. Nah, nanti di sini pas awal game dikasih cutscene ya, di mana si reruntuhan si bangunan itu hancur. Nanti di demo. Setelah terbangun, tiba-tiba bangunan bergoyang seperti ada gempa. Lalu bangunan jadi runtuh berantakan sehingga menutupi jalan kembali ke awal. Di sini pemain terpaksa mengambil jalan ke atas. Lalu setibanya di ujung perjalanan ada bos bandit besar menunggu pemain. Pemain harus mengalahkan bos bandit tersebut untuk bisa melanjutkan perjalanan. Nah, di sini jadi nggak bisa balik lagi ke awal, harus naik ke atas. Terus scene keempat masih on progress. Next level in progress, wait for our update. Lokasinya masih ini ya, berpikiran pengen kayak hutan lebat musim dingin itu, kayak bersalju gitu. Terus ada bangunan runtuh gitu, bangunan kuno. Oke, lanjut ke leveling.
Oke, di leveling ada game object karakter yang namanya Arkari. Karakter utama yang playable dalam game Lost in Ancient Ruins. Pergerakannya maju, mundur gak bisa ya, bisa kiri kanan doang. Maju, terus bisa loncat, bisa menyerang 3 kali. Combo attack. Weapon karakter, ini senjata yang digunakan oleh karakter di dalam game. Terus ada musuh pertama, Lay Bandit. Musuh dalam game harus dilawan untuk melanjutkan stage berikutnya. Mempunyai darah yang sedang, attack yang sedang, dan bisa merasa sakit saat di hit oleh karakter, dan mudah dikalahkan. Jadi AI-nya akan menghampiri player dalam jarak tertentu, dan jika player meninggalkan area tersebut, maka bandit akan kembali ke tempat semula. Jadi patrol AI-nya tuh gak mondar-mandir, cuman diam di tempat. Tapi pas karakter mendekati jarak tertentu, si bandit akan langsung mendeteksi dan langsung menghampiri si karakter. Pergerakannya maju, menyerang, bisa merasa sakit saat di-hit oleh karakter atau karakter playable, terus mati. Happy Bandit gak jauh beda, cuman si Happy Bandit ini serangannya cukup sakit daripada yang Light Bandit ini. Mudah dikalahkan juga jika kita terus menyerang. AI-nya sama kayak yang Light Bandit. Pergerakannya juga sama. Terus ada boss bandit. Di sini bos di dalam game yang harus dilawan untuk dipodong. Lanjutkan stage berikutnya, mempunyai darah yang tebal, attack yang sangat besar, ganas, tidak bisa merasa sakit saat diserang, akan terus menyerang player. Jadi ini harus sabar ngelawannya nanti deh. AI-nya sama kayak yang enemy sebelumnya, AI-nya sama, cuman pergerakannya maju, menyerang, tidak bisa merasa sakit. Jadi animasi sakitnya itu animasi apa ya namanya? Itulah animasi ya saat kena hit terus mati. Desain level, karakter harus mendekati objek cahaya untuk melanjutkan ke level berikutnya. Ini objek yang seperti ini. Jadi si pemain nanti harus mencari objek seperti ini agar bisa melanjutkan permainan. 2. Intro, pengenalan tentang pergerakan karakter. Jadi level pertama itu memperkenalkan bagaimana cara menggerakkan karakter, maju, kiri kanan, serta melompat. Terus level 2, pengenalan karakter dengan musuh dan sistem bertarung. Ini mapnya seperti ini. Level 3, sini si bangunnya udah runtuh. Nanti kita tinggal ngelawan si bosnya aja. Karena sudah mempelajari gerak, kiri kanan, jump, dan attack. Nanti kita langsung ngelawan si bos. Oke, leveling sudah. Tinggal kita langsung ke demo. Engine dulu ya. Oke, selanjutnya game engine ya. Sini saya pakai Unity yang versi 2019. Untuk si gamenya itu buat PC, Mac, Linux. Belum bikin buat Androidnya. Nanti next lah, insya Allah. Langsung aja ke demonya. Ini main menunya seperti ini, sangat simple. Play option, quit, langsung saja play. Oke, di sini kita diberitahu cara menggerakkan karakternya. Jadi kita ini pakai bahasa Inggris ya, biar agak keren. Aduh, use A and D to move the character. Ini saya gambarnya, asetnya itu bikinnya pakai paint ya. Low budget banget pakai paint. Lanjut, langsung aja. Langsung ada dialog muncul. Hello, my name is Arkari. Dialognya juga bahasa Inggris.
So I will go for adventure in this city, but since the city is very quiet, let's go ahead. Mimik nyalakan. Oke. X. Nah, di sini kita dikasih tahu cara melewati ini dengan cara melompat dengan menggunakan dengan menekan W, to jump. Oke, di sini ada dialog lagi. What does this look like hell? Why does he like this? I have a bad feeling about this. There seems to be a cave ahead. Jadi ada gua di depan. Ya, ini guanya. Nah, di jarak tertentu si jalannya itu langsung masuk ke animasi gitu. Animasi bergerak, si jalannya kayak bergoyang langsung hancur gitu. Terus si karakternya jatuh, masuk ke hutan belantara gini. My legs. Ada dialog lagi, but what am I? Forest. Nah, di sini si pemain itu harus mencari cahaya yang seperti ini setiap levelnya agar bisa melanjutkan level selanjutnya. Caranya tinggal dekati saja si cahaya ini. Nah, di sini juga ada weapon. Ya, langsung aja. Ini level kedua ya, atau scene kedua. Lalu to house break, it's time to continue the journey. Habis selesai istirahat 2 jam. Let's explore the forest for now way out. Siapa tahu kita bisa keluar dari sini. So click over handy on the way. Oke. Oke, ada cutscene. Di sini juga kita dikasih tahu cara menyerang dengan cara menekan tombol space. There's some here, but I carry sword that supports carefully entry by the weapon. Oke, itu tag-nya combo ya. Setiap attack pasti ada animasi idle-nya. Oke, ini animasi si karakternya kalau kena hit seperti ini, darahnya juga berkurang. Oke, langsung aja kalahkan. Gampang sih si bandit-bandit ini mah. Oke. Bedanya sama yang light bandit yang tadi yang putih, cuman di attack-nya doang. Yang ini lebih gede attack-nya, lebih sakit itu. Sakit put. Oh, mister. Oke, di sini ada elevator. Ada dialog juga. Here. Langsung aja naik. Naik. One hit mati tuh. Okay, ada dialog. Looks like I will be taking a break here. There's another train like half ahead. Actually, I safe. Oke, ini level ketiga. Langsung aja. Nah, ini ada gempa gitu. Tiba-tiba bangunannya runtuh yang kita tadi lewati. Oke, langsung loncat aja. Mic, aktif mic. Tadi rekaman nggak aktif. Rekam lagi. Oke, langsung lompat. Oke, di sini ada cutscene memperlihatkan si bos bandit dan si
objek cahaya itu. I think that one is strong, and behind are other like object when I have to defeat that boss bandit. Must be careful all die. Di sini agak susah lawan banditnya, harus sabar. Attacknya gede, jadi cara ngelawannya kita attack, pas dia mau charger attack kita mundur. Kan 25% gitu darahnya habis. Buset. Sekali lagi. Oke, mati dah. Buset. Oke, selesai demonya. Next level is on progress. Wait for our update. Jadi masih, aduh, bikin game sendiri susah pak. Aduh, sentolop bikinnya. Oke, kesimpulannya gamenya masih banyak kekurangan. Kayak loading screen belum ada, kayak item-item penyembuh, terus item-item buat si upgrade weapon juga nanti mungkin ada. Waktu juga sebenarnya waktu gampang sih, time gameplay gitu. Scoring masih banyak sih. Aduh, mungkin itu aja sih kesimpulannya, masih banyak kekurangannya. Terus oh iya, satu lagi, option juga belum ada. Option buat ngatur volume, resolusi. Jadi si resolusinya biar buat laptop kentang tuh bisa main gitu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.